وواله. اللهم صل على نور الأنوار وسير الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. Al-Mukarramun wal Muhtaramun, segenap para alim ulama, para guru dan para kiai, terkhusus pada guru-guru kita yang ada di tengah-tengah kita, Al-Mukarram wal Muhtaram, Kiai Haji Khudri, Bapak Kiai Haji Fudail, Kiai Haji Muhti, Kiai Haji Muhid, Bapak Kiai Haji Muhammad Amin, Bapak Kiai Haji Abdullah, Bapak Kiai Haji Rahmat, dan Sahibul Wasilah, guru saya dan guru kita semua, orang tua kita, Al-Mukarram Abah Kiai Haji Ahmad Humaid beserta putra beliau yang sama-sama kita hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada malam ini kita dipertemukan oleh Allah dalam rangka memperingati Isra wal Mi'raj junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa Isra dan Mi'raj merupakan peristiwa yang tidak pernah terjadi sepanjang kehidupan umat manusia, baik kepada Nabi dan Rasul yang lain, kecuali terjadi kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara hadirin, dengan peristiwa Isra dan Mi'raj kita sekaligus diperlihatkan oleh Allah, didahirkan oleh Allah kalau Nabi kita Muhammad adalah manusia yang paling istimewa dan yang paling mulia. Tidak ada Nabi dan Rasul yang diizinkan oleh Allah untuk bertemu dengan Rabbul Alamin, bertemu dengan zatnya Allah, kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu Nabi Muhammad sampai untuk menghadap Rabbul Alamin, di mana-mana yang namanya tamu selalu mengucapkan salam, memberi salam. Tapi ini lain, Allah sendiri yang memberi salam kepada Nabi Muhammad. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam sejahtera buat Nabi, buat orang yang dicinta oleh Nabi, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Allah bertanya kepada Nabi Muhammad. Allah Ta'ala bertanya kepada Rasulullah. Apa yang Allah tanyakan kepada Nabi Muhammad? Pertanyaan Allah ini semata-mata untuk mengumumkan kepada dunia bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi yang paling luar biasa dan paling disayang oleh Allah. Apa pertanyaan Allah kepada Nabi Muhammad? Ya Muhammad, ja'altu sama wa ma fiha liman ya Muhammad. Aku jadikan langit dan isinya. Di langit ada apa? Ada matahari, ada bulan, ada bintang, ada makhluk-makhluk Allah. Aku ciptakan untuk siapa? Nabi hanya menjawab dengan satu kalimat, Allahu a'lam. Hanya Allah yang maha tahu. Lalu dijawab oleh Allah, laka ya Muhammad, aku ciptakan langit dan isinya semata-mata untukmu dan karenamu ya Muhammad. Yang kedua Allah bertanya, wa ja'altul arda wa ma fiha liman ya Muhammad. Aku jadikan bumi dan isinya termasuk kita yang ada di dunia dan yang ada di bumi ini untuk siapa dan karena siapa ya Muhammad? Nabi menjawab dengan satu kalimat, Allahu a'lam. Hanya Allah yang maha tahu. Yang ketiga ini pertanyaan Allah yang luar biasa. Allah bertanya tentang dirinya, bertanya tentang dirinya kepada Nabi Muhammad. Wa ana liman ya Muhammad. Aku ini Tuhan untuk siapa ya Muhammad? Nabi tidak bisa menjawab. Di situ Nabi Muhammad menggigil badannya, gemetar badannya, bercucur keringat, menangis. Nabi Muhammad tak berdaya, hampir jatuh Nabi Muhammad. Langsung dijawab oleh Allah, ana liman yusalli alaika. Aku adalah Tuhan bersama orang-orang yang bersolawat kepadamu. Ternyata Nabi Muhammad manusia luar biasa. Makanya kalau ada manusia di akhir zaman kurang ajar kepada Nabi Muhammad, itu manusia paling goblok para hadirin. Kalau ada orang meremehkan Nabi Muhammad, menyamahkan Nabi Muhammad dengan orang biasa, itu orang goblok. Makanya jangan salahkan kalau di Indonesia sekarang balaknya macem-macem. Balaknya macem-macem.
macam. Balak yang turun bukan karena banyaknya jablay, balak yang turun bukan karena banyaknya pemabok, balak yang turun bukan banyaknya orang-orang yang ahli maksiat, balak yang turun bukan banyaknya orang yang meninggalkan sholat. Kenapa? Karena Allah tahu satu saat aku akan berikan taufik hidayah kepadamu dan kamu akan sholat, kamu akan tobat, kamu akan menghadap aku. Tetapi satu yang menyebabkan negeri kita rusak, negeri kita sekarang carut marut, bermacam-macam masalah, apa? Banyak orang menghina Nabi Muhammad tapi presidennya diam saja. Betul. Seorang pemimpin yang mengaku muslim seharusnya marah kalau ada yang menghina Nabi, seharusnya marah kalau ada yang menghina Rasul. Seorang wakil presiden, seorang ulama seharusnya marah kalau ada orang yang menghina Nabi Muhammad. Karena mereka diam, Allah marah. Diturunkan hujan oleh Allah, hujan yang begitu deras, cuman 1-2 malam turun hujan, Jakarta banjir, Bogor banjir, Jabodetabek banjir, di mana-mana banjir, sampai Surabaya pun banjir. Kenapa? Hujan diturunkan dari langit diciptakan oleh Allah karena Nabi Muhammad, untuk Nabi Muhammad. Begitu airnya turun, buminya ditutup oleh Allah, tidak bisa mengisap air, tidak bisa menyimpan air, terjadilah tenggelam. Beres banjir, belum dibenahi. Di Jakarta masih banyak yang rusak, di Bekasi masih banyak yang rusak. Sekarang datang corona, Insya Allah yang cinta Nabi Muhammad gak kena corona, yang belain Nabi Muhammad gak kena corona, yang sakit hati karena Nabi Muhammad dihina tidak kena corona. Yang kena corona yang membiarkan orang yang menghina Nabi Muhammad. Yang kena corona orang yang membiarkan orang yang menghina Rasulullah. Terus terang saudara, tanpa Rasulullah kita tidak ada artinya, tanpa Rasulullah kita tidak ada harganya. Bagaimana cintanya Rasulullah kepada kita, bagaimana mahabbahnya Rasulullah kepada kita. Tidak ada makhluk yang cinta kepada kita melebihi dari Nabi Muhammad. Kalau saudara punya pacar, pacarnya mengaku cinta, mungkin ketemu laki-laki yang kaya, hilang cintanya. Kalau saudara punya kekasih, kekasih saudara melihat saudara nggak punya duit, ada temennya punya duit, hilang. Tapi lain Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad berbaring di tempat tidur, malaikat Jibril di sebelah kanan Nabi Muhammad, sahabat di sebelah kiri Nabi Muhammad, datang malaikat Israel memberi salam kepada Nabi, Assalamualaikum ya Rasulullah. Dijawab oleh Nabi. Setelah dijawab, Nabi bertanya, ada apa engkau kemari wahai Israel? Aku kemari diperintah oleh Allah, aku diperintah oleh Allah untuk mencabut ruhmu, untuk menyambut dan menjemputmu menghadap Allah. Apa kata Nabi Muhammad? Kalau memang ini kemauan Allah, suruhan Allah, aku harus pulang menghadap Allah, cabut aku punya ruh, cabut aku punya nyawa. Begitu dicabut ruhnya sampai di dengkul atau di lutut, Nabi berkata kepada Israel, Israel berhenti sebentar. Kenapa ya Rasulullah? Perih, sakit, saya nggak kuat merasakan perihnya. Apa kata malaikat Jibril di sebelah kanan Nabi Muhammad? Ya Habibur Rahman, wahai kekasih Allah yang maha penyayang, ini yang paling pelan, ini yang paling halus, ini yang paling lunak, ini yang paling ringan. Kaget Rasulullah, ya Allah, kalau yang paling halus saya nggak kuat, yang paling pelan saya nggak kuat, yang paling ringan saya nggak kuat. Wa kaifa bi ummati ya Allah, bagaimana dengan umatku ya Rabb, bagaimana dengan umatku? Pasti umatku akan kesakitan karena aku takut, karena aku tahu umatku banyak yang meninggal sebelum dia bertobat kepadamu. Saya takut umatku meninggal belum sholat, saya takut umatku meninggal dalam keadaan maksiat, pasti umatku dalam keadaan kesakitan. Di situ Nabi berdoa, ya Allah, satukan rasa sakitnya umatku ketika dicabut nyawa, biar aku yang nanggung ya Allah. Inilah cintanya Nabi Muhammad kepada kita. Begitu Rasulullah dimakamkan, sampai sekarang berada di makam, Nabi hidup tidak seperti matinya orang biasa.
Setiap hari Senin dan Kamis amal kita dilaporkan oleh malaikat pencatat amal. Ya Rasulullah, ini amal umatmu fulan bin fulan, ini amal umatmu malam ini duduk di majelis, duduk di tempat ini, ketika duduk dia baca sholawat, berzikir, mendengarkan tausiah agama dari guru-guru. Nabi berdoa dan doa Nabi Muhammad keselamatan buat kita. Tapi kalau Nabi Muhammad melihat amal perbuatan kita jelek, Nabi memohonkan ampun. Ya Allah, ampuni umatku ya Allah, jangan sampai umatku mati masuk ke dalam neraka ya Allah. Inilah cintanya Nabi Muhammad kepada kita. Saudara-saudara hadirin, besok di yaumil mahsyar, ketika dibangkitkan seluruh manusia dari kubur, orang yang pertama dibangkitkan, dihidupkan oleh Allah dari kubur adalah Nabi Muhammad. Begitu Nabi Muhammad bangkit dari kubur, Nabi Muhammad melihat sebagian umatnya, dan sebagian lagi ada umat Nabi Muhammad yang keluar dari kubur. Mudah-mudahan kita semuanya insya Allah itu dari kepala sampai kaki bercahaya bagaikan cahayanya bulan purnama. Kalau dia seorang laki-laki, wajahnya berubah menjadi laki-laki yang paling ganteng, yang paling tampan. Kalau dia perempuan, menjadi wanita paling cantik. Lalu dia tersenyum kepada Nabi, Nabi pun tersenyum. Lalu Nabi memanggil mereka, ya ummati, wahai umatku, kemari, aku akan perjuangkan engkau di hadapan Allah, dan aku akan masukkan engkau ke dalam surga bersama aku. Ada sekelompok umat Nabi Muhammad, naudzubillah, yang keluar dari kubur nggak bisa berdiri, merangkak seperti kucing. Kupingnya, telinganya, matanya, hidungnya, mulutnya, maaf, kedua kemaluannya mengeluarkan darah campur nanah. Busuknya luar biasa, baunya luar biasa. Ini orang teriak-teriak sambil merangkak, ya Muhammad, ya Rasulullah, tolong saya ini umatmu, saya ini umatmu. Jawab Nabi Muhammad, saya tidak pernah kenal kamu. Kamu cuma ngaku-ngaku umat, tapi kamu tidak pernah mengikuti apa yang aku ajarkan dan aku syariatkan. Maka disinilah saudara-saudara hadirin, di dalam perjalanan Isra wal Mi'raj ini banyak kejadian-kejadian. Salah satunya apa? Nabi Muhammad sebelum diberangkatkan oleh Allah, kenapa ditambahkan iman? Padahal imannya Nabi paling sempurna, imannya Rasulullah paling hebat, imannya Rasulullah paling kuat. Tapi kenapa masih ditambahkan iman? Karena Nabi tahu ini merupakan contoh buat umatnya, bahwa iman itu satu saat naik, satu saat turun. Kata Imam Syafi'i, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu kadangkala bertambah, kadangkala habis itu iman. Maka oleh karena itu saudara-saudara, Nabi Muhammad waktu masih hidup 15 abad yang lalu sudah memberikan himbauan kepada kita. Apa himbauan Nabi Muhammad? Badiru bi a'mali salihah satakunu fitnatun kajid'il lail mudlim yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran wa yabi'u dinahu bi'aradi minat dunia. Ayo cepat-cepat kembali kepada Allah, ayo kita rujuk kepada Allah. Yang belum kenal Allah, perkenalkan diri kepada Allah lewat majlis-majlis ilmu, lewat para ulama, lewat para kiai, supaya kita kenal siapa Tuhan kita. Yang belum sholat, ayo sholat. Yang belum tobat, ayo tobat. Yang belum tahu ilmu agama, belajar agama, karena sebentar lagi akan datang fitnah besar-besaran. Ini fitnah saudara-saudara diumpamakan oleh Nabi gelapnya malam. Gelapnya malam, kalau malam ini di Kampung Laban terjadi pemadaman lampu, mungkin masih ada sinarnya bintang atau sinarnya bulan atau sinarnya lampu motor. Tapi gelap yang dimaksud oleh Nabi di sini, gelap tidak bisa menampakkan kebenaran. Bukan berarti kita nggak bisa lihat orang, bukan berarti kita nggak bisa lihat jalan, tidak. Tapi pada waktu itu saking gelapnya, orang tidak tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil, mana yang harus diterima, mana harus ditolak, mana yang harus diikuti, mana yang harus dijauhi. Orang sudah tidak mengenal apa-apa. Sehingga Nabi mengatakan, yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiron. Di pagi hari punya iman, sorenya udah murtad. Di sore hari punya iman, paginya udah murtad. Sekarang banyak. Saya mau tanya saudara-saudara, yang menghina Nabi Muhammad orang kafir bukan? Bukan. Orang kafir bukan? Bukan.
berani menghina Nabi Muhammad. Nabi dibilang nyolong jambu, Nabi disebut bilang belekan, Nabi dibilang seperti bocah ingusan. Masya Allah, Nabi Muhammad jangan pun wujudnya nur cahaya, ketika diciptakan oleh Allah sudah diperintahkan ribuan malaikat untuk menjaga nurnya Nabi Muhammad, apalagi wujudnya, saudara-saudara. Maka oleh karena itulah saya heran kalau ada orang Islam ngaku umat Islam berani menghina Nabi Muhammad. Bagaimana dengan orang-orang kafir? Bagaimana dengan orang-orang non-muslim? Saudara-saudara, di dalam Quran orang yang paling benci kepada Nabi Muhammad cuma dua, al-Yahud wan Nasara, Yahudi dan Nasrani. Walan tardo ankal Yahud walan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan pernah ridho, tidak akan pernah rela, tidak akan pernah senang kepadamu hai Muhammad. Siapa? Yahudi dan Nasrani. Tapi Yahudi dan Nasrani nggak kuat menghina Nabi Muhammad. Saudara tahu, di zaman Nabi Muhammad, waktu Nabi Muhammad masih kecil, seperti antum masih kanak-kanak, itu temennya banyak kan orang kafir, non-muslim. Ada Yahudi, ada Kristen, ada Majusi penyembah api. Begitu Nabi Muhammad diutus jadi Rasul, mereka jadi pastor, mereka jadi pendeta. Ada yang jadi pendeta Yahudi, ada yang jadi pendeta Kristen, ada yang menjadi pendeta Majusi. Satu waktu ada orang Yahudi benci sama Rasul, benci sama Nabi kita Muhammad. Dia cari kesalahannya kemari, kesana kemari, kesana kemari, habis gak punya modal untuk mencari kesalahan Nabi Muhammad. Dia berpikir, ayo kalau gitu kita datang kepada teman-teman Nabi Muhammad. Bukannya Nabi Muhammad dulu temannya orang kafir, akhirnya didatangin temannya Nabi Muhammad, ternyata sudah jadi pendeta Yahudi. Datang si orang Yahudi kepada pendeta Yahudi sambil berkata, hei pendeta Yahudi, bukannya engkau dulu teman Muhammad? Saya mau tanya, pernah nggak Muhammad berbuat salah? Pernah nggak Muhammad berbuat jelek? Itu pendeta Yahudi bersumpah, demi Tuhan yang aku sembah, aku dari kecil sampai sekarang belum pernah melihat dan mendengar Muhammad berbohong kepada siapapun. Keluar ini pendeta Yahudi menuju ke tempat pendeta Kristen. Wahai pendeta, bukannya dulu kau teman Muhammad? Saya mau tanya, ada nggak kesalahan Muhammad? Demi Yesus Kristus, aku belum pernah mendengar dan melihat Muhammad berkhianat kepada siapapun. Keluar ini orang Yahudi menuju ke pendeta Majusi. Sampai di pendeta Majusi, hei pendeta Majusi, bukannya engkau dulu teman Muhammad? Saya mau bertanya, ada nggak kesalahan Muhammad? Demi dewa-dewa api yang aku sembah, aku belum pernah melihat Muhammad menyakiti makhluk, janganpun manusia, hewan pun tidak pernah disakiti oleh Nabi Muhammad. Akhirnya ini orang Yahudi angkat tangan, dia datang ke Rasulullah. Hei Rasul, hei Muhammad, sesungguhnya aku orang yang sangat benci kepadamu. Aku sesungguhnya orang yang paling tidak suka kepadamu. Aku cari kesalahanmu dari sana dari sini, ternyata aku tidak menemukan kesalahanmu hai Muhammad. Maka oleh karena itu maafkan aku dan izinkan aku untuk masuk Islam, dan izinkan aku menjadi umatmu, masuk Islam di tangan Nabi Muhammad. Saudara tahu, dulu anak-anak pendeta yang masih remaja, jangan dikira Nabi Muhammad gak cinta sama anak muda, jangan dikira Nabi Muhammad gak kenal anak muda. Justru Nabi Muhammad menjadi pelindung anak muda. Anak-anak muda yang usia belasan, 20-an, kebetulan bapaknya orang non-muslim, pendeta Yahudi, pendeta Kristen, pendeta Majusi, itu secara perlahan-lahan itu anak melarikan diri dari rumahnya, kenalan dengan Nabi Muhammad. Akhirnya itu anak belajar Islam, sampai masuk Islam. Begitu sudah mulai matang, ini anak permisi kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, boleh nggak saya pulang? Barangkali saya bisa mengajak ibu saya masuk Islam, bapak saya masuk Islam. Kata Nabi, silakan kalau kamu mampu. Subhanallah, begitu ini anak pulang, besok datang lagi sudah babak belur, dikebukin, dipukulin oleh bapaknya. Bapaknya nggak terima anaknya masuk Islam, dipukulin, bahkan dimasukin satu kandang, disatukan dengan anjing yang paling galak. Begitu keluar udah babak belur. Akhirnya lama kelamaan ini anak muda nggak kuat, dia datang kembali kepada Rasulullah. Ya Rasulullah,
saya nggak kuat ya Rasulullah, saya disiksa, saya diinjak-injak, saya dipukuli, bahkan saya mau dibunuh. Sekarang saya mau tanya ya Rasulullah, boleh nggak saya balas dendam kepada ibu saya? Boleh nggak saya membalas perbuatan bapak saya? Apa jawab Nabi Muhammad? Islam tidak pernah memerintahkan anak untuk membalas kejelekan orang tua.